Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk sedikit bercerita tentang salah satu framework yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi para front-end developer, yaitu tentang React.js. Jadi, kalau dilihat dari sejarahnya, React.js itu dibuat oleh Facebook dengan salah satu developernya, kita sebut saja dengan Mas Jordan misalnya. Dia dirilis tahun 2013 karena pada saat itu mungkin si Facebook mulai sadar terhadap kompleksitas si websitenya. Jadi mereka menentukan atau membuat framework sendiri. Nah, kalau dilihat dari definisinya, jadi React.js itu sebenarnya adalah JavaScript library yang dibangun untuk user interface suatu website atau aplikasi. Jadi kalau dilihat dari definisinya, si React.js ini seharusnya bisa ditempelkan dengan framework yang lain, misalkan dengan Laravel. Jadi kalau misalkan kita tahu Laravel dengan MVC-nya, view-nya bisa kita gunakan React.js. Nah, ini ada, nanti teman-teman bisa kunjungin website resminya reactjs.org, di mana di dalamnya nanti ada tutorial, dokumentasi, instalasi, dan lain-lain. Jadi kalau mungkin awal-awal untuk setup React.js, kita diharuskan untuk instalasi Node.js. Nah, ini mungkin sedikit cara kerja dari React.js. Jadi React.js itu bekerja berdasarkan komponen. Jadi misalkan kita punya sebuah website yang dengan kompleksitas yang tinggi, kita bisa bagi berdasarkan komponen, yang dimana komponen itu kita bisa buat satu kali dan kita bisa gunakan berkali-kali. Seperti itu. Misalkan ini ada salah satu contoh, ada salah satu website yang ada header, terus ada misalkan ada komponen, ada gambar, terus ada footer. Nah, kita bisa potong-potong per komponen. Lalu kalau dilihat dari pengguna React.js dari sampai tahun 2022 dia masih memiliki pengguna yang banyak dibanding dengan framework yang lain. Misalkan ada Angular, Vue.js, si React.js masih memiliki pengguna paling banyak. Jadi tidak ada salahnya kalau kita memulai untuk belajar React.js, karena semakin banyak penggunanya, semakin kita memudahkan kita ketika kita belajar, ketika kita ada masalah, kita bisa banyak menemukan diskusi di berbagai forum. Lalu ini mungkin salah satu contoh beberapa perusahaan yang sudah menggunakan React. Tentunya Facebook dan Instagram ya, karena mereka memang si React ini memang untuk membangun aplikasi Facebook dan Instagram dan yang lain-lain. Lalu si React.js ini ketika kita belajar React.js memudahkan kita untuk membuat aplikasi berbasis Android atau iOS. Jadi si React ini juga menyediakan itu namanya React Native untuk versi mobile-nya. Jadi ketika kita belajar sekali di website atau belajar di React.js, kita nanti bisa implementasi untuk yang di versi mobile-nya. Seperti itu. Nah, untuk peta jalan untuk mempelajari React.js, saya menyarankan untuk belajar tentang HTML dasar, CSS, lalu tentang JavaScript,
Lalu setelah itu nanti coba untuk masuk ke framework React.js-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.